Halo Sobat GP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli, yang dalam video kali ini saya akan bahas tentang salah satu aspek di dalam kompetensi manajerial ya. Video ini saya persembahkan untuk rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K tahap 2 tahun 2025. Ya, seperti kita ketahui ya, salah satu materi seleksi P3K itu adalah kompetensi manajerial. Dan kompetensi manajerial itu memiliki 8 aspek. Nah, dua aspek yang pertama, aspek integritas dan aspek kerjasama sudah kita bahas di video sebelumnya. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang aspek komunikasi. Oke? Ya, sebelum saya lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru mampir channel Guru Peduli, silahkan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari kami. Oke, ya sekali lagi saya sampaikan dalam video kali ini kita akan membahas tentang kompetensi komunikasi yang di dalam Permenpan RP itu disebut kompetensi manajerial komunikasi. Saya akan mulai dengan definisi dulu ya, oke, rekan-rekan. Definisi kompetensi komunikasi menurut Permenpan RP itu adalah kemampuan Anda untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai dengan argumentasi yang logis dengan cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. Oke. Selain itu juga memastikan pemahaman. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan pihak lain, itu kita harus memastikan apakah pihak lain tersebut itu sudah memiliki kesamaan pemahaman dengan apa yang kita inginkan atau belum. Selain itu juga kita atau sebagai komunikator yang baik, kita harus memiliki keterampilan untuk mendengarkan secara efektif dan efektif. Selain itu juga mempersuasi atau membujuk ya, meyakinkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di dalam kompetensi manajerial itu ada 5 tingkat kemahiran. Oke, ada 5 tingkat kemahiran pada setiap aspeknya. Misalnya aspek integritas ada 5 kemahiran, ada 5 tingkat kemahiran atau biasa kita sebut dengan proficiency level, oke. Dan juga di kerjasama juga ada 5 proficiency level dan juga di aspek-aspek yang lain termasuk di komunikasi, oke. Jadi 5 tingkat kemahiran komunikasi. Yang pertama itu adalah level 1 itu kalau kita mampu menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dengan memastikan bahwasanya interlokutor kita atau lawan komunikasi kita itu memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Oke, itu tingkat pertama atau tingkat kemahiran pertama. Oke. Kemudian tingkat kemahiran kedua itu ya seperti ini ya. Saya tidak akan membahas untuk masing-masing tingkat kemahiran di sini dulu. Saya akan bahas langsung di tingkat kemahiran beserta indikator perilakunya. Oke. Ya, jadi ini kalau kita lihat ada 5 tingkat kemahiran. Tadi sudah saya sampaikan 2 yang pertama. Yang berikutnya kita bahas sekalian dengan indikator perilakunya ya, rekan-rekan. Oke. Tingkat kemahiran yang pertama, oke, itu menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, oke, dengan pemahaman yang sama. Indikator perilakunya adalah 1. Anda mampu menyampaikan informasi atau data, pikiran, atau pendapat dengan jelas, singkat, dan tepat dengan menggunakan media atau cara yang sesuai dan mengikuti alur yang logis. Itu yang pertama. Yang kedua, indikatornya adalah memastikan bahwasanya lawan komunikasi kita itu ya atau mitra komunikasi kita itu ya memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Oke, artinya penerimaan yang sama, tidak ada distorsi pesan atau distorsi makna. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi. Seperti kita ketahui ya,
pemerintahan kita atau lembaga dan pemerintahan kita itu memiliki naskah organisasi atau tata naskah organisasi yang khusus ya. Oke. Ya. Berikutnya tingkat 2 itu aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal. Artinya tidak hanya komunikasi formal tapi juga memiliki kemampuan komunikasi informal. Oke, bersedia mendengarkan orang lain, kemudian menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai. Misalnya ada pesan apa, bagaimana kita merespon, itu harus sesuai ya. Oke. Nah, indikator perilakunya ini. Indikator perilakunya adalah 1. Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional. Oke. Kemudian yang kedua, mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain serta memberikan respon yang sesuai gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, itu indikator perilakunya adalah membuat materi presentasi, pidato, draft, naskah dan laporan sesuai dengan arahan pimpinan. Itu indikator perilaku yang ketiga dari level 2. Oke. Kemudian level 3-nya itu adalah berkomunikasi secara asertif atau memotivasi gitu ya. Terampil berkomunikasi lisan atau tertulis dan menyampaikan informasi yang sensitif ya atau rumit, oke, atau kompleks ya dengan cara yang tepat. Oke. Dan indikator perilakunya adalah menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara atau penyampaian dan kondisi yang tepat sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain. Oke, itu indikator pertama. Kenapa? Karena menyampaikan informasi yang sensitif itu tidak mudah ya buat kita. Karena apa? Kita harus mempertimbangkan aspek psikologis penerima atau pihak lain yang menjadi mitra komunikasi kita. Kemudian yang kedua, menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah membuat laporan tahunan atau periodik yang mudah dimengerti, oke, membuat surat resmi dan sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda. Membuat proposal yang rinci dan juga lengkap. Oke, ini tadi adalah keterampilan atau tingkat kemahiran yang ketiga. Sementara tingkat kemahiran yang keempat itu mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis. Untuk apa? Untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Indikator perilakunya adalah 1. Kita mampu mengintegrasikan informasi-informasi penting dari berbagai sumber dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama. Kemudian, indikator yang kedua di level 4 ini adalah menuangkan pemikiran atau konsep dari berbagai sudut pandang atau multidimensi ya dalam bentuk tulisan. Itu oke. Yang keempat adalah indikator ketiga dari tingkat kemahiran 4 ini adalah mampu menyampaikan informasi secara persuasif. Oke. Untuk apa? Untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Jadi ini adalah tingkat keempat. Ya, tingkat kemahiran keempat. Rekan-rekan jangan di skip dulu karena apa? Karena nanti ada contoh-contoh soalnya di belakangnya. Oke. Berikutnya tingkat kemahiran yang terakhir yaitu yang kelima ya. Itu mampu menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja. Oke, ini adalah tingkat kemahiran tertinggi ya. Oke, level 5 itu level tertinggi. Nah, indikator perilakunya apa? Indikator perilaku dari level 5 ini adalah menghilangkan hambatan komunikasi, mampu berkomunikasi dalam isu-isu nasional yang memiliki resiko tinggi, menggalang hubungan dalam skala strategis di tingkat nasional.
Kemudian juga menggunakan saluran komunikasi formal dan non-formal. Guna apa? Untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi atau nasional. Dan yang terakhir, menggagas sistem komunikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak dini. Untuk apa? Untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi dan nasional. Oke, ya ini tadi adalah 5 tingkat profisiensi beserta indikator perilakunya. Nah, bagaimana penerapannya di dalam menjawab soal-soal kompetensi manajerial, khususnya yang berhubungan dengan kompetensi komunikasi? Ya, gini. Ya, misalnya kalau ada soal, ya, di dalam soal tersebut ada pilihan jawaban yang berasal dari level 5 dan level 4, maka pilihan jawaban yang bernilai tinggi itu adalah yang berasal dari level 5, gitu ya. Dan seterusnya, kalau misalnya ada pilihan jawaban yang berasal dari level 1, kemudian misalnya A, pilihan jawaban A itu berasal dari level 1, indikator perilaku level 1. Kemudian pilihan jawaban B itu berasal dari indikator perilaku tingkat 2. Kemudian pilihan jawaban C itu berasal dari indikator perilaku tingkat 3. Maka yang harus Anda pilih itu adalah yang tingkat 3, gitu ya. Kenapa? Karena disitulah nilai yang tertinggi. Oke, coba kita implementasikan ke dalam soal-soal berikut ini. Oke, misalnya, pada suatu ketika ada salah satu staf Anda yang karena gugup dan tegang tidak jelas menyampaikan pesan kepada Anda. Apa sikap Anda? Ya, kira-kira apa menurut Anda? Pilihan jawaban yang bernilai 5 yang mana? Sorry, maaf, ini manajerial ya, nilainya 4, 3, 2, 1. Ya, yang memiliki nilai tinggi pada pilihan jawaban ini adalah Charlie. Ya, mencairkan dan menciptakan suasana, lalu mintanya untuk menyampaikan pesan dengan lebih santai dan terang. Ini tadi apa? Dan tenang maksudnya ya. Oke. Ini tadi dari mana? Dari level 5. Apa itu? Menghilangkan hambatan komunikasi salah satunya ya. Karena staf Anda yang gugup, itu kan berarti ada hambatan komunikasinya. Hambatannya apa? Hambatannya adalah kegugupan tersebut. Nah, sebagai seorang pimpinan, Anda harus mampu ya menghilangkan hambatan tersebut. Untuk apa? Untuk menciptakan situasi atau suasana yang lebih kondusif agar staf kita tersebut tenang, merasa santai, merasa nyaman, kemudian bisa menyampaikan pesannya dengan lebih tenang dan lebih baik. Begitu ya. Jadi pilihan jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah Charlie. Kemudian soal nomor 2, pilihlah salah satu pernyataan berikut yang sesuai dengan diri Anda. Ketika berbicara di hadapan orang banyak, kadang-kadang ada 1 atau 2 poin pesan yang terlewatkan dengan karena saya lupa. Menurut Anda, apakah Anda termasuk orang ini? Ya. Ya, begini ya, di dalam public speaking itu kalau kita tidak punya catatan itu kita akan lupa dengan mudah ya. Oke. Jadi pilihan jawaban untuk soal ini ya, yang bernilai 4 itu adalah Charlie. Oke. Ketika berbicara di hadapan orang banyak, saya selalu membawa catatan tentang poin-poin yang hendak saya sampaikan. Nah, ini ya, catatan tentang poin-poin itu yang paling penting. Oke, kemudian pilihan jawaban B ini ada kata PowerPoint. Jangan terkecoh antara poin-poin dengan PowerPoint. Ya, PowerPoint itu adalah salah satu media yang bisa memang membantu kita untuk apa? Untuk menyampaikan suatu gagasan atau ide itu dengan sistematis dan logis. Tapi ya, itu kan terbatas.
Misalnya lokasinya ya, oke. Atau tempatnya. Kalau tempatnya di ruang terbuka kan kita tidak bisa menggunakan PowerPoint, oke. Jadi yang tepat jawabannya adalah Charlie. Kemudian B ini bernilai 3. Oke, soal berikutnya nomor 3. Pilihlah pernyataan yang paling tepat menggambarkan Anda. Menurut Anda. Iya. Pilihan jawaban yang bernilai 4 di sini adalah berkomunikasi dengan siswa sama menantangnya. Oke, jadi kata kuncinya adalah menantang. Kalau Anda menganggap sesuatu lebih mudah dari yang lain atau lebih susah dari yang lain, itu artinya Anda melihat sesuatu dari sisi negatif. Ya, tapi kalau Anda tempatkan sesuatu itu sebagai suatu tantangan, itu artinya Anda punya upaya untuk menaklukkan tantangan tersebut. Jadi kita bisa kita melihat sesuatu itu dari sisi positif ya, bukan dari sisi negatif. Oke, ya. Jadi pilihan jawaban yang bernilai 4 atau bernilai tinggi di sini adalah Charlie. Kemudian untuk soal nomor 4 ya. Ini adalah tentang feedback atau umpan balik ya. Adalah respon atau tanggapan terhadap suatu tindakan yang dapat disampaikan secara verbal atau non-verbal. Cara terbaik untuk menyampaikan umpan balik kepada siswa secara verbal adalah yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Iya. Cara terbaik untuk menyampaikan feedback atau umpan balik secara verbal ataupun non-verbal itu adalah dengan E ya. Harus seimbang antara apa? Antara feedback positif dan negatif. Gimana caranya? Sebelum kita memberikan feedback negatif, kita berikan dulu yang positif. Jadi siswa itu tidak akan resisten ya, tidak akan menolak gitu ya, tidak akan menolak dengan feedback yang kita berikan. Kenapa? Kita juga sudah memberikan yang positif. Tadi bagian pertama kamu bagus banget loh ya. Kemudian Mas Kim tadi ada beberapa kesalahan. Salah satunya adalah ini. Itu baru begitu ya. Jadi jangan langsung yang kurang saja, sebutkan yang betul juga, yang benar juga, yang positif juga. Ya, oke. Kemudian apa? Ya, feedback itu harus spesifik ya. Ini nilainya 3, spesifik dan disertai dengan solusi. Nah, ini nilainya 3 ya. Jadi kalau E itu 4, kalau A itu 3. Dan feedback itu harus objektif ya, tidak boleh emosional ataupun personal. Jadi apa sih yang diberikan objeknya, kesalahannya apa misalnya gitu ya. Oke. Ya, jelas ya sobat GB semuanya. Nah, ini tadi sebetulnya merujuk kepada tingkat kemahiran tadi ya, kalau Anda perhatikan satu persatu atau lebih detail. Oke. Ya, saya kira itu saja for the video. Bagi kalian yang membutuhkan penjelasan atau soal yang lebih banyak lagi, silahkan hubungin kami di Ayo Lulus, www.ayolulus.com, atau you can call us atau WA di 085947268588. Thanks for watching. See you in the next video. Sampai jumpa di video berikutnya, video kompetensi 04. Yaitu tentang orientasi pada hasil termasuk dengan latihan-latihan soalnya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.